Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, pada hari ini Gereja Katolik merayakan pesta kelahiran Santa Perawan Maria, Bunda Yesus. Tidak biasanya kita merayakan hari kelahiran para kudus. Sebaliknya kita merayakan hari mereka wafat, karena pada hari itulah mereka dilahirkan ke dalam sukacita surgawi. Namun hari kelahiran Santa Perawan Maria kita ini merupakan suatu pengecualian. Kita merayakan hari kelahirannya karena ia datang ke dunia dalam keadaan penuh rahmat dan karena ia akan menjadi Bunda Yesus. Kelahiran Bunda Maria bagaikan fajar ketika pada waktu pagi cakrawala itu mulai berwarna merah. Kita tahu bahwa matahari itu akan segera terbit. Demikian juga ketika Maria dilahirkan, ia membawa sukacita yang besar bagi dunia. Kelahirannya berarti bahwa Yesus, matahari keadilan, akan segera datang. Maria adalah manusia mengagumkan yang memperoleh hak istimewa untuk membawa Yesus kepada segenap umat manusia. Jika kita mengasihi Maria, berarti kita mengasihi Yesus. Siapapun yang memiliki devosi yang amat kuat kepada Yesus, ia amat dekat di hati Yesus. Pada hari ini kita merayakan serta mewartakan kepada seluruh dunia akan peristiwa kelahiran Bunda Maria ini. Hari ini gereja serta seluruh dunia merayakan pesta kelahiran Santa Perawan Maria. Pesta ini sesungguhnya menunjukkan betapa gereja mengasihi dan menghormati Bunda Maria sebagai wanita yang punya peranan besar di dalam karya agung keselamatan Allah. Sehubungan dengan pesta ini, mungkin terlintas dalam benak pikiran pertanyaan kita berikut ini. Landasan pemikiran apa yang melatar belakangi pesta ini? Kita tidak bisa langsung menjawab pertanyaan ini dengan membeberkan peristiwa kelahiran Maria secara lengkap dan objektif berdasarkan informasi dari dokumen-dokumen terpercaya seperti Alkitab. Yang mungkin bagi kita ialah melihat peranan dan kedudukan Maria di dalam rencana dan karya keselamatan Allah di dalam sejarah umat manusia. Tentang hal ini, gereja mengajarkan bahwa Allah setelah kejatuhan manusia menyanyikan seorang penebus bagi umat manusia. Penebus itu adalah anaknya sendiri. Untuk maksud itu Allah membutuhkan kerjasama manusia. Allah membutuhkan seorang perempuan untuk mengandung dan melahirkan anaknya. Kebenaran ini dikatakan Santo Paulus dalam suratnya kepada umat di Galatia. Setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang dilahirkan dari seorang perempuan. Siapa perempuan itu? Perempuan itu adalah Maria, seorang putri keturunan Abraham. Dari sini gereja mengajarkan bahwa Maria telah ditentukan Allah sedari kekal untuk mengandung dan melahirkan anaknya. Untuk itu ia suci sejak lahirnya dan diperkandungkan tanpa noda dosa asal. Dalam konteks pengakuan iman inilah gereja merasa perlu menentukan suatu hari khusus, maka setiap tanggal 8 September untuk merayakan peristiwa kelahiran Maria. Dasar pertimbangan di sini barangkali juga sangat sederhana, ialah bahwa sebagai manusia Maria tentu pernah lahir pada waktu dan tempat tertentu dari orang tua yang bernama
Santo Yoakim dan Santa Ana, dan tentu juga berasal dari suku tertentu. Injil sendiri tidak mengatakan secara jelas bahwa Maria juga adalah keturunan Daud sebagaimana Yusuf suaminya. Yang penting di sini ialah bukanlah ketepatan hari kelahiran Maria itu, tetapi ungkapan iman gereja akan Maria sebagai perempuan yang ditentukan Allah untuk mengandung dan melahirkan putranya Yesus Kristus sebagai Sang Juru Selamat dunia. Seturut sejarah, mulanya pesta kelahiran Santa Maria ini dirayakan di lingkungan gereja timur berdasarkan ilham dari tulisan-tulisan apokrif pada abad ke-6. Pada akhir abad ke-7, barulah pesta ini diterima dan dirayakan di dalam gereja Katolik Roma, di gereja Katolik seluruh dunia sampai sekarang. Tentu peristiwa kelahiran Santa Maria ini bagi kita sebagai anggota gereja seturut teladannya bagaimana Bunda Maria menerima kehendak dari Allah. Terjadilah padaku menurut kehendak-Mu. Maka kita juga dalam hidup kita sehari-hari hendaknya kita setia taat kepada kehendak Allah, dan seperti Bunda Maria yang mengatakan terjadilah padaku menurut kehendak-Mu. Semoga harapan dan iman kita semakin diteguhkan dan segala wujud harapan kita dikabulkan. Amin.